Eki. Saya pernah terikat musik death metal selama 7 tahun dan inilah kisah hidup saya. Waktu itu dimulai kejadiannya saya kelas 2 SMP. Saya tiba-tiba kok minta gitar gitu sama papa saya. Papa saya beliin tuh gitar bolong. Dimulai dari situ dan akhirnya saya senang musik. Saya cari teman-teman yang suka musik SMP kelas 2. Dimulai itu saya kenal sama musik death metal. Pertama dikenalin sama teman saya dan saya memang suka. Jadi jenis musiknya itu yang keras dan suaranya juga nggak jelas sebenarnya. Tapi entah kenapa saya kok bisa jatuh cinta sama musik itu. Isi liriknya itu menghujat Yesus. Dan itu berlangsung dari kelas 3 SMP sampai saya semester 4. Dulu awalnya waktu gue 6 SD itu, dulu pernah nyuri gue. Satu hari ketahuan, gue ditendangin tuh sama bokap gue. Ditendangin itu seumur hidup gue baru sekali itu gue digebukin sama bokap gue. Dan itu timbul akar pahit sih. Kesel gitu sama bokap gue. Sebenarnya nggak ada hubungan sih sama musik, tapi saya kebetulan saya suka musik. Nah mungkin karena akar pemberontakan itu dalam diri saya kena sama musik yang saya suka itu death metal. Dan akhirnya itu bertambah pahit dan pahit. Hampir setiap hari saya berantem sama bapak saya waktu itu. Terkadang dia juga suka bandingin, lihat dong kayak kakak kamu gitu. Kakak saya kebetulan suka belajar, adik saya suka belajar. Mereka baik-baik gitu, rapi. Nah itu makin saya kesel gitu, banding-bandingin kan. Semakin bertubi-tubi, jadi apapun yang papa saya ngomongin saya udah nggak suka gitu. Akibatnya tuh saya jadi berontak terus sama papa mama saya. Berontak, saya juga nggak pernah mau dibilangin. Saya minder, ngomong sama orang tuh saya selalu nunduk gitu. Karena saya terpengaruh secara tidak sadar. Itu berlangsung sampai 7 tahun. Saya bener-bener, saya bilang saya kayak terikat gitu ya. Hidup dalam ketakutan, hidup di dalam keminderan, hidup di dalam kesendirian saya. Di akhir 2002 itu saya dikasih sakit kepala. Kayak sakit kepala gitu. Nggak tahu kenapa saya karena saat takut saya udah mikir waduh ini sakit kanker kepala tuh saya pasti mati segala macem. Dibawa ke dokter sama mama saya dan memang nggak ada apa-apa gitu, nggak ada apa-apa dan saya tapi masih sakit sebulan, saya inget banget sebulan. Dan akhirnya saya kayaknya Tuhan Yesus katanya bisa nyembuhin sih, saya inget gitu kan, Tuhan Yesus ada nggak ya? Aduh ini tinggal satu jalan doang nih Tuhan Yesus nih, maksudnya nggak ada yang bisa nyelamatin lagi nih, mau lari kemana? Pokoknya udah nggak tahu mau ngapa-ngapain deh, udah ketakutan maksudnya udah aduh gimana ya. Akhirnya saya coba deh ke kamar kakak saya, kan banyak kaset rohani tuh. Saya ke kamarnya, saya pasang satu kaset lagu rohani waktu itu saya inget. Ku beri yang terbaik bagimu. Tuh tiba-tiba saya nangis. Saya ngerasain damai sejahtera. Saat itu juga saya nangis. Besoknya saya ke situ lagi. Kok sakitnya hilang sebentar-sebentar gitu. Akhirnya saya nangis lagi dan setiap kali saya dengar itu saya nangis. Waktu itu saya udah mulai haus gitu. Saya baca firman Tuhan, saya baca terus tuh. Gila ya ternyata Tuhan Yesus gini ya. Saya ngerasain mulai tuh ngerasain damai sejahtera. Makanya saya terus akhirnya saya ingat waktu saya belum bertobat, teman saya udah ngajak saya ke satu gereja dan akhirnya saya kesana gitu sendirian. Gila kayak orang maksudnya lepas gitu semuanya. Haus banget sama Tuhan, semua CD saya, poster semua saya bantingin, gila saya yang mahal-mahal tuh saya hancurin semua tuh sampai di kamar. Mama saya bingung loh, tuh ngapain dihancurin mahal-mahal? Udah masa lalu bilang gitu. Yang saya tahu Tuhan Yesus tuh datang bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan ya. Dan dia datang, dia selalu bilang aku datang bukan untuk orang yang sehat, tapi untuk orang yang sakit. Selama 7 tahun itu saya sakit, sampai saya pikir, pikiran saya sakit, hati saya terluka. Nggak ada satu pribadi pun yang bisa menerima saya apa adanya, nggak ada satu pribadi pun yang bisa menyembuhkan saya sesempurna itu. Dan dia datang pada saya, dan dia menerima saya apa adanya tanpa menghakimi masa lalu saya, dan saya benar-benar dibebaskan. Itu yang membuat saya, siapa lagi sih yang punya seperti ini? Dia bilang juga nggak ada Tuhan selain di bawah kolong langit selain Yesus. Dan itu saya benar-benar nggak cuma saya dengar. Saya dari dulu udah dengar itu, dari kecil saya udah dengar Yesus itu cuma juru selamat. Tapi kali ini saya benar-benar merasakan sendiri apa yang dia bilang, semua itu saya benar-benar rasain. Semenjak saya kenal Tuhan, saya minta maaf sama papa saya. Hubungan sama papa saya tuh jadi luar biasa, maksudnya jadi nggak pernah, jadi walaupun dia perintah saya melakukannya dengan senang hati gitu. Dan saya senang dan hubungan itu semakin baik gitu. Sering ngobrol, jadi curhat tentang apa-apa gitu. Sama kakak saya dan saya sering curhat segala macam sama adik saya, sama mama saya. Dan memang sampai hari ini setelah saya bertobat, saya nggak pernah namanya berantem sama papa saya. Sekalipun saya nggak pernah.